Salah satu malware, piranti lunak komputer yang bertujuan jahat paling canggih yang pernah diketahui menyerang infrastruktur sangat berharga milik Iran. Para pakar mengatakan program virus Stuxnet yang sangat rumit mengisyaratkan bahwa program komputer ini dibuat oleh pemerintah satu negara. Ini diyakini sebagai virus pertama yang dibuat dengan sasaran infrastruktur seperti pusat pembangkit listrik, pusat penjernihan air minum, dan unit-unit industri. Virus ini pertama kali diketahui Juni lalu dan sejak itu dipelajari dengan seksama. Sejumlah kalangan berspekulasi bahwa virus ini mungkin dibuat untuk mengacaukan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr milik Iran atau pusat pengayaan uranium di Natanz, Iran. Akan tetapi Murshid dan pihak lain seperti pakar keamanan Buchuskinit mengatakan saat ini belum cukup bukti untuk mengambil kesimpulan mengenai sasaran dan pembuat virus ini. Stuxnet pertama kali diketahui oleh satu perusahaan keamanan di Belarus, namun kemungkinan besar sudah beredar sejak tahun 2009. Tidak seperti virus komputer lain, virus ini menyerang sistem yang tidak terkoneksi dengan internet karena alasan keamanan. Virus ini masuk ke mesin komputer dengan sistem operasi Windows lewat stick memori USB yang biasa digunakan untuk memindahkan data komputer yang sudah terkontaminasi virus itu. Jika virus ini sudah masuk ke komputer yang tergabung dalam jaringan internal satu perusahaan, virus ini mencari konfigurasi khususnya dari program komputer pengendali industri buatan Siemens. Setelah berhasil membajaknya, kode ini bisa memprogram ulang program yang disebut PLC atau Programmable Logic Control untuk memberi mesin yang dikendalikannya perintah-perintah baru. Jika program virus ini tidak berhasil menemukan konfigurasi yang dimaksud, program ini secara relatif tidak berbahaya. Akan tetapi virus ini membuat banyak pihak bertanya-tanya karena kerumitan kode yang digunakan dan fakta bahwa virus ini menyatukan berbagai teknik berbeda. Dia menjelaskan salah satu teknik itu adalah upaya menyembunyikan diri dari PLC dan penggunaan stick memori USB serta 6 metode berbeda untuk menyebarkan diri. Sebagai tambahan, virus ini memanfaatkan kerentangan Windows yang belum diketahui sebelumnya yang dikenal dengan sebutan eksploitasi zero day. Dia mengatakan penjahat dunia maya dan peretas atau hacker biasa sangat menghargai eksploitasi zero day dan tidak akan menyanyiakannya dengan mempergunakan begitu banyak sekaligus. Murshid sepakat dan mengatakan bahwa analisanya mengisyaratkan pembuat virus ini berusaha keras. Analisanya ini didukung oleh penyelidikan yang dilakukan oleh perusahaan keamanan internet lain dan pakar komputer. Langer menyebut bahwa sasaran Stuxnet adalah pusat nuklir Bushehr. Secara khusus dia menggarisbawahi satu foto yang dilaporkan diambil di dalam pusat nuklir itu yang menunjukkan bahwa virus ini digunakan untuk menyerang sistem kendali meski hal itu tidak dikonfigurasi dan mendapat izin secara benar. Juru bicara Siemens, pembuat sistem yang menjadi sasaran, mengatakan tidak mau berkomentar atas spekulasi mengenai sasaran virus ini. Dia mengatakan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir Iran dibangun dengan bantuan satu kontraktor Rusia dan Siemens tidak terlibat. Siemens mengatakan hanya tahu soal 15 peristiwa di mana virus ini berhasil masuk ke sistem pengendali di pabrik-pabrik sebagian besar di Jerman. Analisa secara geografis Siemens terhadap penyebaran virus itu juga mengkaji penyebarannya ke komputer pribadi. Ini bukan pertama kali satu virus komputer berdampak pada infrastruktur penting, meski sebagian besar kasus terjadi secara kebetulan karena virus yang tadinya dibuat untuk merusak sistem tertentu secara tidak sengaja menyebar ke sistem yang lebih besar. Tahun 2009, pemerintah Amerika Serikat mengakui bahwa telah ditemukan program komputer yang bisa melumpuhkan jaringan listrik nasional. Dan Hipponen mengatakan dia tahu soal serangan yang dilakukan lewat stick memori USB terhadap sistem militer satu negara anggota NATO.